Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku bakal sharing seputar penjualan online khususnya di TikTok Shop. Jadi aku dapat pertanyaan dari salah satu subscriber aku atau follower aku di Instagram. Assalamualaikum bang, mohon bagi-bagi ilmunya jualan di TikTok dan strategi live di TikTok supaya orderan melimpah bang. Makasih bang. Jadi sebelum ada pertanyaan seperti ini, aku kemarin sempat posting di Instagram cara aku jualan di TikTok, karena kebetulan pas aku ada sharing dan gathering di TikTok di Bandung itu, kan aku diundang nih. Nah di sana aku dikasih materi bagus banget dan banyak banget seputar cara berjualan di TikTok dan live streaming di TikTok itu seperti apa. Nah aku coba praktekin dan ternyata berhasil. Walaupun penonton yang gak sampai ratusan ya, masih di angka puluhan lah ya, mentok-mentok kemarin cuma sampai 50 dan 60 viewers, tapi yang check out itu banyak gitu ya, dan durasi-durasinya juga lumayan juga gitu untuk rata-rata penontonnya gitu. Di sini aku akan berbagi tipsnya aja yang sesuai aku dapatkan dari ilmu kemarin aku saat gathering di TikTok Shop. Jadi aku udah catat beberapa poin-poin pentingnya ya, teman-teman bisa tiru aja. Jadi disclaimer dulu, mungkin cara ini buat aku berhasil dan buat sebagian yang udah mempraktekin berhasil, tapi itu baik lagi tergantung rezeki masing-masing. Dan aku yakin kalau misalnya teman-teman berusaha, itu pasti juga ada jalannya dan ada hasilnya juga gitu. So langsung aja kita ke penjelasan live streaming untuk jualan di TikTok ya. Karena dari konten sekarang ini aku bakal bahas dulu tentang live streaming di TikTok atau jualan secara live gitu. Oke, yang pertama kalian harus tampilkan produk terlaris kalian gitu. Nah caranya seperti apa? Teman-teman sebelum live itu masukkan dulu produknya ke keranjang. Itu tuh bisa menampung sampai 99 produk teman-teman, atau sampai 100 kalau nggak salah ya. Nah di saat itu teman-teman pilih beberapa barang yang ingin teman-teman jual dan teman-teman push, dan juga teman-teman mau promotkan seperti apa gitu. Itu teman-teman kalau live mau jualan tuh harus masukin produk ya, jangan asal cuap-cuap doang tapi produknya nggak ada. Ketika orang lain yang mau beli atau teman-teman bagus ditonton banyak orang atau ratusan orang bahkan sampai ribuan, sayang banget kalau misalnya tidak ada produk yang bisa dibeli gitu. Bahkan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang lihat live streaming orang lain cuma tidur doang, tapi mereka dah dapat keranjang kuningnya ada atau produknya ada dan ada yang beli gitu. Itu cuman kayak gak ngelakuin aktivitas apapun, tidak mempromosikan barang apapun, hanya tidur saja dan mereka bisa jualan. Apalagi kalian yang niat benar-benar jualan, menawarkan produk kalian, mempromosikan produk kalian seperti apa ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau live itu pastikan teman-teman itu masukin dulu produknya ke keranjang. Nah kalau misalnya teman-teman udah masukin produknya ke keranjang, teman-teman di sana pastikan dulu produknya itu yang terlaris dan produknya itu benar-benar yang mau didiskon, atau nggak semua harus didiskon sih. Mungkin teman-teman bisa pilih beberapa produk yang emang teman-teman itu ingin push penjualannya gitu, entah itu baju, entah itu yang didiskon, dan itu cara seringnya gampang banget ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mau penontonnya banyak itu, teman-teman bisa minta bantuan ke teman-teman yang lain atau ke keluarga kerabat untuk menonton live-nya dengan cara tap-tap layarnya. Di sana tuh teman-teman dikasih like, itu dikasih love gitu, itu bisa menarik beberapa penonton masuk ke room kalian gitu. Dan itu penting banget teman-teman. Kalau misalnya banyak orang yang tap-tap itu, nanti banyak like yang masuk, itu bisa narik penonton dan teman-teman bisa naik terus viewernya gitu. Kalau misalnya teman-teman lebih bagus dan FYP si live streamingnya, mungkin tuh bakal tiba-tiba ratusan orang yang masuk, dan aku belum sampai ratusan si penontonnya gitu. Tapi yang check out itu banyak banget kalau misalnya aku live gitu. Beberapa poin penting saat live biar teman-teman tahu, orang-orang bisa check out itu kenapa, ini penjelasannya ya. Yang pertama itu diskon taruh di sepanjang sesi awal, tengah, dan akhir. Nah jadi kalau misalnya teman-teman mau masukin produk itu pastikan teman-teman tuh memasang diskonnya. Jadi sebelum live itu teman-teman ubah dulu harganya di TikTok Shop Seller Center. Setelah dirubah itu teman-teman masuk lagi ke keranjangnya untuk live-nya, dan di sana mulai dimurahin harganya gitu. Kalau misalnya teman-teman udah ngelakuin itu udah bagus deh, tapi jangan lupa kalau misalnya live-nya berakhir, teman-teman bisa dirubah lagi harganya. Atau ketika teman-teman sudah masuk ke promo diskon atau pengaturan harga saat live itu, teman-teman bisa setting seperti jamnya, tanggalnya. Mungkin kalau aku sering settingnya per hari. Misalnya hari ini tuh aku mau promosikan tumbler tuh untuk hari ini dan sampai hari ini juga, cuman di rumah jam tayangnya gitu. Seperti jam 12 sampai jam 9 malam aja, itu kan pas aku live aja gitu promonya. Kalau misalnya nggak udah lewat jam segitu atau bukan hari ini ya harganya beda lagi. Jadi kenapa kalau misalnya banyak host itu kalau nawarin produk itu ketika pas live itu ini promo hari ini atau pas live saja ya, karena di settingnya seperti itu. Ketika mereka beli saat tidak live itu harganya normal.
atau biasa lagi gitu. Nah teman-teman itu harus setting dulu sebelumnya di TikTok Shop Seller Center ya, atau di TikTok Shop Seller Center yang di handphone juga bisa, nggak usah di komputer sih sebenarnya gitu. Yang kedua ini masalah hostnya. Hostnya itu teman-teman harus yang benar-benar cerewet dan nggak boleh diem sama sekali. Aku kemarin dapat aware banget sama tim TikTok saat aku get train dan seminar di TikTok Shop itu, ketika aku tahu ternyata live itu kita nggak boleh diem saja. Mungkin teman-teman ada yang live cuma nampilin produk aja tapi nggak ada gerak-gerak atau nggak ngomong, itu agak bahaya sekali teman-teman. Kenapa? Karena bisa saja live kalian itu terbanned atau disuspend ya kayak gitu, karena diindikasi pelanggaran. Jadi ada beberapa faktor saat live itu kalian tidak boleh melakukan hal-hal berikut ini. Contohnya yang pertama, kalian merokok atau mengeluarkan asap seperti asap vape, itu benar-benar dilarang banget. Kalian bisa penalti atau sesi live kalian itu bisa dicabut sama TikTok, dan ini benar-benar parah kalau misalnya akun kalian sudah tidak bisa jualan live lagi. Yang kedua itu, kalian tidak boleh jualan atau live streaming sambil diam saja. Mungkin sekarang udah nggak kalian temuin orang-orang yang live sambil tidur atau diam saja. Mungkin ada yang lagi live seperti kayak yang bisa membuat aku tertawa dapat sekian. Nah sekarang itu udah nggak boleh teman-teman. Kalau teman-teman nemuin kayak gitu, itu teman-teman bisa report langsung atau biasanya langsung di-banned gitu. Dan akun itu udah nggak bisa live lagi. Itu ketegasan dari pihak TikToknya, dan ini menurut aku untung banget sih untuk kita para penjual ya, karena ya mereka nggak usahanya cuma gitu doang, tapi kita yang benar-benar jualan gitu ya, capek gerak, capek nawarin produk, tapi kalah viewernya sama mereka gitu. Oke, jadi itu cara pembawaan hostnya yang benar-benar kalian aware banget. Nah, jadi hostnya juga itu nggak boleh diam doang, ya harus cerewet banget, secerewet-cerewet mungkin. Minimal ada gerakan, ada interaksi juga dengan pengunjung. Misalnya ketika ada orang join itu ada yang disapa juga, halo kakak selamat bergabung. Nah seperti itu, walaupun itu cuma di skip doang, kayak scroll ke atas kayak viewernya udah naik, turun lagi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi si hostnya tuh nggak boleh diam atau cuek dan bete. Jadi yang mau beli juga kayak hostnya diam aja nih, nggak nawarin apa-apa gitu. Jadi itu hostnya teman-teman kalau misalnya mau live ya, mungkin teman-teman yang malu depan kamera bisa cari beberapa host untuk teman-teman jualan live TikTok, atau mungkin nyuruh siapa aja yang berani gitu. Kalau aku pribadi karena aku senang depan kamera ya it's okay, aku dulu nyontohin ketika aku bisa. Hari pertama aku langsung ajarin host aku untuk memulai praktek gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi ada beberapa waktu live itu yang bagus banget trafficnya, dan ada yang kurang bagus gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya waktu live itu teman-teman harus memprediksikan ketika orang-orang itu pegang handphone senggangnya jam berapa sih sebenarnya gitu. Nah kalau aku sendiri kemarin disarankan itu waktu senggangnya itu adalah jam istirahat kantor, berarti jam 12 kan. Nah kalau pagi itu aku saranin kalian jangan terlalu banyak live atau jangan live kalau bisa, karena pagi itu jam-jamnya sibuk kantor, orang sekolah, ya orang ibu-ibu kegiatan beres-beres rumah itu jarang banget yang nonton kalau pagi. Walaupun ada mungkinnya sebagian, tapi itu tidak direkomendasikan menurut aku. Jadi untuk saran dari aku dan tim TikToknya sendiri itu kalau mau live itu kalian harus dari, atau bagusnya jamnya jam 12 siang, lalu lanjut ke sore jam 4, lalu lanjut lagi ke siang kayak jam 7 atau setengah 8 sampai jam 10, jam-jam istirahat gitu. Orang-orang spend waktu untuk megang handphone biasanya untuk kayak capek rebahan itu kan, nonton live malah beli produk. Nah itu jam-jamnya teman-teman harus perhatikan gitu ya, jangan asal live doang gitu kayak jam berapa aja subuh. Walaupun emang ada juga yang live tengah malam, subuh, pagi-pagi. Kalau misalnya kebetulan FYP di beranda kalian itu mungkin lagi bagus penontonnya, tapi itu sangat tidak disarankan untuk live di jam-jam sibuk ya. Oke, seperti itu. Nah, yang bikin menarik lagi saat penjualan live adalah memberikan games atau memberikan giveaway saat check out. Nah, gimana caranya teman-teman? Teman-teman tuh harus mengadakan kayak seperti produk yang tidak laku atau sebuah kayak giveaway atau hadiah ketika orang-orang mau check out pas saat kalian live. Misalnya kalau aku nih, ketika aku mau jual tumbler pas live, aku kasih stiker. Aku jual lampu, kasih gantungan kunci saat live doang gitu. Kalau misalnya mereka beli yang biasa atau di marketplace lain tidak saat live, itu mungkin kayak gak akan aku kasih gitu. Kalau misalnya kita set seperti itu, mungkin orang juga mikir, wah ini kapan lagi nih lagi live dikasih bonus gitu. Jadi mereka kepaksa check out saat kita live gitu. Jadi itu teman-teman harus nembakin peluru-pelurunya.
Dan teman-teman harus punya konsep sebagus mungkin bagaimana caranya teman-teman tuh bisa mengemas live itu dengan sebaik mungkin gitu. Biasa kalau aku sendiri suka briefing dulu nih sama tim, kayak kita live tuh ngasih apa ya, terus bikin apa lagi ya untuk hadiahnya gitu. Nah seperti itu teman-teman harus coba pikirin. Biasa untuk itu mungkin teman-teman butuh tim ide mungkin atau tim kreatif lagi ya. Kalau aku sendiri ya sering karena aku ada tim kreatifnya, jadi aku sering diskusiin seperti itu. Kalau misalnya mereka buntu ya kita, atau aku sendiri kayak lihat, atau aku sendiri yang ngarahin seperti apa gitu, dan mereka ya oke. Kalau misalnya teman-teman masih live sendiri ya teman-teman bisa pikirin aja ide-ide bagusnya seperti apa. Entah kayak beli ini gratis permen, gratis ciki, itu juga salah satu apresiasi yang bagus juga sih menurut aku gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita masih banyak soalnya materi-materi yang aku dapetin dan yang ingin aku share saat jualan live streaming gitu. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau live itu pastikan teman-teman tuh dibagi menjadi beberapa sesi. Kenapa harus dibagi menjadi beberapa sesi? Yang pertama, nggak semua device itu kuat live sampai berjam-jam gitu. Apalagi kalau misalnya kalian panteng 6 jam, 8 jam untuk live itu agak lumayan sih. HP itu cepet panas, yang aku udah ngalamin pakai Android dan iPhone juga panas banget 2 jam atau 3 jam gitu ya. Udah pakai cooler, kipas dan segala macam, tetap itu nggak efektif. Nah, terus kenapa harus dibagi beberapa sesi sih untuk live itu? Yang pertama, ketika teman-teman mempunyai banyak follower, ketika kalian masuk live atau kalian mulai live, itu bakal ada notifikasi ke follower kalian. Seperti saatnya Cenko Takahiro mengundang Anda untuk join live. Nah, seperti itu. Mungkin ada lagi trik yang lain, kayak misalnya teman-teman udah setengah jam nih live ya. Lalu kalian tuh viewernya tuh udah 100, tiba-tiba turun 20, malah nyampe 5 gitu. Itu ada salah satu caranya, kalian matikan dulu live-nya, lalu coba live kembali gitu, login lagi. Undangan akan tersebar kembali. Ketika itu penyampaiannya bagus, nanti naik lagi. Itu cara yang aku dapetin ketika aku sharing sama teman-teman di gathering TikTok Shop kemarin gitu. Dan aku praktekin berhasil teman-teman gitu. Dan it's okay to worth it banget menurut aku gitu. Kalau misalnya kalian teman kayak lu cuma nonton 3 orang, 4 orang gitu kan, kayak susah banget naiknya gitu ya. Teman-teman coba lakuin hal itu, keluar dulu live, lalu join lagi live gitu. Atau bikin live baru gitu. Nah itu biasa dapat lagi notif mengundang lagi gitu. Nanti orang-orang kayak masuk, interaksi lagi. Nah seperti itu aja teman-teman. Kita kan nggak tahu kalau misalnya orang-orang itu senggangnya atau follower kalian itu megang handphone tuh jam berapa gitu, atau saat senggangnya jam berapa. Jadi kita coba keluar dari live dulu, baru kita join live lagi, dan itu bisa naikin penonton juga gitu. Dan barangkali penonton kalian itu ada yang mau check out juga gitu. Nah ini ada yang informasi menarik banget gitu teman-teman. Sebelum kalian memulai live itu, aku suka briefing ke tim aku dulu. Kalau kalian mau bikin live itu, kalian harus buat dulu video shortnya gitu, minimal 15 atau 30 detik. Videonya itu kayak berisi tentang produk kalian yang ingin kalian bawa live, seperti promo sepatu, beli satu gratis satu, join live sekarang. Biasanya seperti itu kan, mungkin teman-teman lihat yang FYP gitu. Nah kebetulan kalau misalnya video short kalian itu FYP, otomatis mungkin di sebelah kanannya itu ada yang sedang live gitu. Mereka pasti masuk ke room itu, diarahkan. Dan check out, oh ternyata ini lagi live, dan ternyata FYP itu teman-teman bisa sampai ratusan atau ribuan orang yang nonton. Dan aku emang belum pernah, cuman itu saranin aja dari teman-teman saat gathering, dan mereka udah kebanyakan seperti itu. Jadi 5-10 menit sebelum kalian live itu harus coba bikin dulu short videonya. Kalau misalnya kalian langsung live itu ya aku tidak menyarankan, itu juga sebenarnya boleh. Cuman ada triknya teman-teman. Triknya tuh kalian buat dulu konten sebelum live itu, kayak tunggu dulu setelah upload, tunggu 5-10 menit. Nah setelah postingan kalian udah 10 menit ya udah langsung kalian join live. Kan kita tidak tahu ketika kita live itu entah 30 menit, 1 jam, ternyata konten kita FYP tahu-tahu membludak, penonton itu sampai ratusan gitu. Nah itu salah satu caranya agar live kita tuh banyak ditonton juga. Itu salah satu triknya teman-teman. Nah saat live juga ini kita harus membangun build trust gitu, atau membangun sebuah kepercayaan. Apa sih build trust itu? Build trust itu adalah teman-teman harus memberikan kepercayaan secara betul kepada customer atau penonton kalian. Jangan sampai kalian melebih-lebihkan produk kalian yang tidak ada. Misalnya kayak ini baju tuh ori loh, bahan seperti ini loh gitu kan. Ternyata ketika mereka check out, mereka kecewa dan mereka tidak percaya lagi dengan toko kalian gitu. Mending kita amanah aja jualnya. Build trust itu penting banget teman-teman untuk memberikan kepercayaan, apalagi feedback yang diberikan juga bagus banget ya. Misalnya dikasih bintang 5, dikasih tahu ke teman-temannya kalau beli di sini saat live bener promonya gede banget loh dan barangnya bagus banget. Itu kalian harus build trust banget, atau build trust setrust mungkin kepada
penonton kalian, jangan sampai kalian membohongi penonton kalian cuma demi banyak yang check out. Kita kan nggak tahu kalau misalnya kalian berbohong itu ya dampak kedepannya seperti apa gitu. Jadi kalian jangan mengada-adakan yang tidak ada gitu. Jadi kalian ngomong aja sesuai yang kalian lihat ekspektasinya gitu. Jadi itu agak bahaya banget kalau misalnya kalian meremehkan build trust atau kepercayaan dari penonton kalian gitu. Ini yang paling krusial banget sih sebenarnya. Kalau tadi kita bicara soal live streaming, cara live di TikTok rame dengan cara organik. Kita ada juga dengan cara beriklan, yaitu dengan menggunakan promosi. Teman-teman, sebelum live itu ada tanda api. Nanti tanda api itu kita bisa klik promosi. Jadi nanti itu kayak seakan-akan live kita tuh FYP. Lalu teman-teman bisa yang lagi nge-scroll beranda tuh bisa masuk ke konten kalian. Nah, itu caranya menggunakan promosi berbayar gitu. Aku nggak nyari pakai ini, tapi kalau teman pakai ini tuh udah pasti kayak rame penontonnya. Bisa kalian perkirakan kayak sehari tuh bisa ribuan yang nonton, tapi ribuan yang nonton itu nggak langsung stay 1000 gitu, tapi kayak berangsur 1, 2, sampai 10, 20, tapi mereka kayak skip lagi dan nggak akan nyampe mantang 1K atau 1000 penonton gitu, nggak. Jadi itu nanti pas di akhir kita tutup live itu pasti ada keterangannya bahwa tayangan itu tayang ke berapa ribu orang gitu. Nah seperti itu teman-teman bisa mulai iklan dari harga 15.000 kalau masalahnya 15.000 sampai 10.000 atau 20.000 kalau misalnya paling kecil. Itu teman-teman kalau aku saranin coba pakai fitur itu promosi. Terus teman-teman kayak pasang dulu 50.000 lah, taruh ya 50.000 itu teman-teman langsung menggunakan iklan dengan durasinya, misalkan teman-teman mau live berapa menit nih, yang paling kecil itu setengah jam itu teman-teman bisa set untuk harga 50.000 misalkan. Nanti ada keterangan kan perkiraan jangkauan itu berapa ratus orang sih yang nonton gitu. Kalau misalnya udah teman-teman setting, nanti kan ada pilihan lagi nih, biarkan TikTok memilih rekomendasi penonton atau kalian tentukan sendiri penontonnya. Aku saranin kalian pilih yang atas. Kenapa? Karena kita belum tahu nih algoritma kita itu bakal diarahin sama TikTok kemana. Kalau misalnya udah teman-teman lakuin seperti itu, nanti teman-teman setelah iklannya beres, teman-teman bisa lihat grafiknya. Grafik penontonnya itu rata-rata cewek atau cowok gitu, usia berapa, kota mana, daerah mana. Setelah teman-teman tahu dari sana, mulailah teman-teman bikin iklan dengan kata kunci sendiri dan penargetan sendiri, kayak wilayah, kota, terus target ibu-ibu, target gendernya misalnya laki-laki atau perempuan. Itu teman-teman bisa baca dulu data sebelumnya, sebelum kalian mulai iklan, baca data sendiri. Karena menurut aku kalau misalnya kalian pilih yang pengisian data sendiri itu takutnya boncos ya. Dan aku udah cobain waktu aku isi 100.000 waktu di live kedua atau ketiga, itu lumayan banget nontonnya gitu. Karena ya mungkin aku baru pertama kali live jadi nggak terlalu rame, tapi yang check out itu banyak gitu teman-teman. Alhamdulillah, dan nggak pernah kalau tiap live itu nggak ada yang check out gitu, selalu check out. Dan alhamdulillah banget ada terus gitu, walaupun ngobrol sampai berbusa-busa gitu kan ya, alhamdulillah banyak yang check out walaupun penontonnya puluhan gitu. Dan seperti itulah triknya teman-teman untuk cara jualan live di TikTok dan tips dan trik jualan saat live streaming di TikTok. Mungkin cuman gitu aja yang aku bisa share, karena aku berdasarkan pengalaman kayak hasil gathering di TikTok Shop sama teman-teman di Bandung, dan aku praktekin ternyata worth it dan berhasil. Dan ini akan menjadi konsisten aku untuk live terus setiap hari, kecuali saat weekend, mungkin hari Minggu aku nggak akan live gitu. Jadi teman-teman coba bisa lakuin cara ini. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sepi terus penonton, jangan menyerah sama jangan cepat putus asa, karena ya kita mulai dulu dari nol ya, semuanya juga nol penonton, 1, 2 sampai ke puluhan gitu, sampai ada yang check out berhasil. Nah itu teman-teman adalah suatu perjuangan, benar-benar perjuangan sekali. Jadi cuma segitu yang bisa aku share berdasarkan pengalaman aku. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain atau cara lebih cepet jualan di TikTok Shop saat live streaming, teman-teman boleh share di kolom komentar seperti biasa atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Saya Tian Kota Kairo pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.